Oke, kita lanjutkan. Untuk soal yang ke-10. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Di sini yang ditanyakan adalah tentang X, peran dari X. X di sini terdiri dari, jelas ini gambarnya adalah gambar tumbuhan. Gambar tumbuhan berarti perannya adalah produsen. Kalau tingkat energinya adalah tingkat tropik 1, maka option yang benar adalah A. Sedangkan tikus, belalang, kupu-kupu ini konsumen 1, tingkat tropik 2. Serigala ini konsumen 3, elang konsumen 3, ular ini bisa konsumen 3 atau 4. Karena ular juga makan katak, katak di sini konsumen 2. Katak ini selain konsumen 2 bisa juga konsumen 3. Selanjutnya seperti itu, sama. Soal yang ke-11. Perhatikan daur nitrogen berikut. Yang ditanyakan adalah option X. Option X di sini kita tahu NH3 ini adalah amonia. Kemudian di sini adalah nitrit. Ini adalah nitrat. Amonia menjadi nitrit disebut dengan nitrifikasi, bantuan dari bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Maka option A adalah betul. Option B, denitrifikasi. Ini artinya menguraikan kembali nitrogen organik menjadi N2. Ini nitrogen organiknya nitrat, NO3-. Bakterinya Pseudomonas dan Clostridium. Karena yang ditanyakan hanya X, maka jawabnya adalah A. Tapi kita bahas satu per satu. Option C, fiksasi, pengikatan N2 di udara oleh Clostridium sp secara aerob. Ini jelas salah. Clostridium sp ini denitrifikasi. Sedangkan Clostridium sp ini sifatnya bukan aerob, tetapi sifatnya anaerob. Sedangkan fiksasi ini dilakukan oleh simbiosis antara bakteri Rhizobium leguminosae pada akar kacang polong-polongan. Yang D, amonifikasi, penguraian nitrogen organik menjadi amonium kembali. Sedangkan yang E, nitrifikasi dibantu oleh bakteri Nitrobacter. Itu sudah betul. Nitrobacter di sini nanti berfungsi merubah NO2- atau nitrit menjadi NO3- atau nitrat. Pembentukan senyawa nitrat dari amonium itu nitrifikasi. Jadi ini tidak kurang pas itunya. Yang ke-12. Gambar berikut menunjukkan pengaruh peningkatan CO2 di bumi disebut, ini yang betul penulisannya adalah CO2-nya di bawah. Karena pengaruh CO2 itu peningkatan suhu bumi atau disebut dengan efek global warming atau efek rumah kaca.
Sedangkan option A, terjadinya hujan asam ini oleh SOx atau NOx, diperoleh dari pencemaran industri. Kemudian untuk option C, rusaknya lapisan ozon ini akibat dari penggunaan CFC pada refrigerator, kulkas atau AC. Penurunan suhu udara ini tidak. Kemudian yang E, korosi pada logam ini akibat dari hujan asam. Soal yang ke-13. Pada gambar daur hidup Obelia berikut ini yang menunjukkan planula adalah, kita bahas satu persatu. Ini yang nomor 1 disebut dengan medusa. Medusa ini nanti terjadi perkawinan atau reproduksi gametofit. Kalau artinya ada dua medusa, yang satu nanti bertindak sebagai jantan, yang satu nanti bertindak sebagai betina, sehingga terjadi perkawinan kemudian menghasilkan zigot. Ini ada gambar sperma, di sini ada gambar ovum, nanti akan menghasilkan zigot. Kemudian berubah menjadi larva planula. Kemudian polip. Di sini polip dewasa. Maka yang menunjukkan planula adalah yang nomor 2B. Kita bahas pada di sini. Kita bahas gambar di sini. Ini adalah polip untuk reproduksi. Sedangkan yang di sini polip untuk mencari makan. Yang disebut dengan hidran. Kemudian ini tunas medusa gonagium. Ya, nanti ini yang lepas. Kemudian melakukan reproduksi secara kawin atau gametofit.